Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat Ibu Dwi Yulianti MPD dan Bapak Dr. Mona Adam SPD MPD. Waalaikumsalam Bu Nurida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurida. Baik Bu Dwi, kita sudah bergabung kembali di sesi yang siang ini. Apakah Ibu Dwi bersedia untuk kita mulai, Bu? Ya, siap. Siap. Ya. Bu Nurida, sebelumnya saya tanya dulu, apa sudah siap untuk mengikuti ujian siang hari ini? Insya Allah siap, Pak. Siap, Bu. Siap. Baik, saya buka dulu, saya start recording supaya saya nggak lupa untuk keperluan LMS. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bu Nurida, di sesi yang siang ini di hari Jumat 15 Oktober 2021, Ibu kesempatan yang pertama di sesi siang. Baik, waktu 45 menit, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, dan apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya, Nak. Jadi supaya pembelajaran kita hari ini lebih bermakna, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu, Nak. Doa selesai. Ya, jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Iya, Nak Irwan. Betul. Kemarin itu kita masuk tema 4, subtema 2. Ya, berarti hari ini kita akan melanjutkan pelajarannya. Kita akan masuk ke subtema berikutnya. Tapi sebelumnya, Ibu mau mengajak untuk bernyanyi bersama dulu supaya kita lebih semangat untuk hari ini. Nak Irwan, duduk yang rapi, Nak. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua ikut ya, Nak, menyanyikan lagunya. Ya. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional. Semua ikut ya, Nak, menyanyi. Ya, ayo dulu yang rapi semua. Jadi kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Duduk yang rapi, Nak Maria, jangan ganggu temannya. Ya, jadi ayo semua semangat ya. Ya, semua pintar. Jadi semua sudah semangat ya. Kita sudah menyanyikan lagu
nasional bersama-sama. Sebelum kita memasuki pelajarannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pelajaran kita untuk hari ini. Ya, jadi tujuan pelajaran kita hari ini, sebentar setelah kita menyimak teks, diharapkan kalian bisa menemukan informasi penting. Kemudian berikutnya kalian mampu menganalisis penjelasan dari bacaan teks, kemudian dituangkan ke dalam diagram. Kemudian kalian secara berdiskusi bersama temannya, kalian mampu menyajikan hasil diskusi kalian dengan kalimat yang efektif. Kemudian tujuan berikutnya, kalian mampu menganalisis informasi tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Ya, kemudian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, itu berupa diagram. Kemudian tujuan berikutnya, kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik. Kemudian mampu menganalisis prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi listrik. Dan tujuan berikutnya, mampu menunjukkan cara melakukan menghemat energi sebagai sumber alternatif energi listrik melalui percobaan secara berkelompok. Kemudian tujuan yang terakhir itu mampu menyajikan hasil dari percobaan kalian tentang menghasilkan sumber alternatif energi listrik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi sekarang kita masuk pembelajaran kita, yaitu kita masuk tema 4, globalisasi dan cinta tanah air. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, dalam era globalisasi ini bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nak Muharar, bagus. Jadi tetap mencintai produk buatan lokal. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Oh iya. Untuk sekarang ini. Jadi bagaimana kita bisa bersaing di tingkat dunia, yaitu dengan cara berpikir secara global dan bersikap secara lokal. Artinya kita berpikir mengikuti perkembangan era globalisasi dengan tidak melupakan budaya kita, ya. Tapi ingat, globalisasi itu memiliki dampak, ya. Jadi dampaknya itu diantaranya, siapa yang bisa jawab, Nak? Oh iya, Maria, apa, Nak? Ya, bagus. Gaya hidup. Ya, jadi gaya hidup itu salah satu pengaruh yang sangat mudah mempengaruhi masuk dalam budaya kita. Ya, jadi caranya yaitu dengan cara berpikir apa, Nak? Ya, berpikir dengan secara global dan bersikap lokal dengan tidak melupakan budaya kita. Ya, baiklah, kita lanjut lagi ya, Nak. Kita masuk pelajaran kita, yaitu tentang menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Jadi di sini yang akan kita bahas yaitu tentang teks eksplanasi. Ada yang ingat nggak pelajaran kita kemarin tentang teks eksplanasi? Ya, jadi oh iya, bagus. Nah, jadi teks eksplanasi itu teks yang membahas tentang gejala alam. Apalagi, Nak?
Oh iya, budaya. Apalagi? Oh iya, bagus. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Jadi strukturnya di sini itu meliputi pernyataan umum. Oh iya, Irwan, bagus nah, deret penjelas. Dan apalagi satu nak? Oh iya, simpulan. Ya, jadi ada 3 strukturnya meliputi pernyataan umum, dari penjelas, dan simpulan. Nah, ini Ibu tampilkan contoh teks eksplanasi ilmiah. Ya, ini Indonesia luncurkan program Akademi Negeri Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, jadi ini adalah di bagian paragraf pertama di sini pernyataan umumnya itu memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks. Kemudian di deret penjelas itu berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi-informasi yang mendukung topik utama. Kemudian simpulan. Di simpulan itu berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Ya, jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nak? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas, sekarang Ibu mau membagi kelompok. Ya, jadi bagi kelompok. Di sini karena jumlah kalian cukup besar, jadi di sini ada 3 yang akan dibahas, yaitu jadi satu kelompok membahas di bagian pernyataan, kemudian 2 kelompok, kemudian kelompok 3 dan 4 membahas di deret penjelas, kelompok 5 dan 6 membahas simpulan. Ya, jadi tetap kelompoknya yang seperti biasa ya, nak. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi tugas kalian, silakan kita kelasnya, kita kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD untuk kelompoknya. Ya, jadi untuk paragraf 1 di sini kelompok 1 dengan 2 itu menyelesaikan ya, nak, yang harus dibahas. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 membahas di paragraf 2 yaitu dari penjelas. Kelompok 5 dengan 6 membahas paragraf 3 yaitu kesimpulan. Ya, jadi silakan Ibu beri 15 menit untuk menyelesaikan. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Tapi masing-masing harus menulis di bukunya ya secara mandiri, tapi tetap didiskusikan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya, tugas kelompok sudah selesai. Jadi ingat ya masing-masing tugas dari kelompoknya. Kemudian kelompok lain saat kelompok pertama membahas tentang paragraf 1 topik masalah, kelompok yang lainnya memperhatikan untuk mengisi bagian diagram yang belum kalian kerjakan ya. Jadi ini dikerjakan secara diskusi, tapi harus masing-masing mengerjakan ya di bukunya. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Iya, ya bagus. Kemudian kelompok 2 masih paragraf yang sama. Silakan perwakilannya. Ya, bagus. Jadi sudah bagus semua ya, nak. Silakan kelompok lain melengkapi diagramnya. Sekarang kelompok 3. Silakan perwakilannya. Ya, bagus. Kelompok 4, silakan maju perwakilannya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kelompoknya ya. Kemudian kelompok 5, paragraf 3. Kesimpulannya. Ya, bagus. Sekarang kelompok 6. Silakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, bagus. Berarti sudah lengkap ya semua LKPD-nya diisi.
Ya, jadi sebentar ketua kelompoknya mengumpulkan hasil diskusi dari kelompoknya ya. Sekarang kita lanjut. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Kemudian, adapun bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara. Di sini diantaranya rencana aksi ASEAN Rusia. Kemudian ada lagi kerjasamanya. Di sini ASEAN fokus pada pengembangan penguatan pendidikan vokasi. Nak Irwan jangan main nak, perhatikan. Kemudian ini ada lagi contohnya. Di sini kerjasama strategi promosi pariwisata bersama. Ini juga ada beberapa contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini diantaranya penguatan kerjasama pendidikan, kemudian ada juga pertukaran pelajar antara negara ASEAN. Sampai di sini sudah jelas. Sekarang ada tugas bersama lagi ya. Jadi masih kelompok yang sama. Ingat, kalian harus tetap mengerjakan masing-masing, tapi dikerjakan secara berdiskusi ya. Masing-masing menulis lembar jawabannya. Jadi yang pertama kalian harus kerjakan bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Jadi diskusikan pertanyaan tersebut bersama-sama ya. Kemudian kalian tulis jawaban kalian dalam diagram. Ini untuk bentuk kerjasamanya kalian kerjakan di bawahnya ya, di diagram bagian bawah. Kemudian untuk peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di Asia Tenggara dikerjakan juga di bawahnya ya, jangan sampai tertukar. Ayo silakan kembali ke kelompoknya, gabung lagi berdiskusi bersama ya. Jadi jangan ada yang main-main di sini. Silakan Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, ayo. Jangan ada yang main-main. Kalian harus aktif berdiskusi di sini ya, supaya kalian paham. Yes. Waktu selesai. Sekarang siapa yang mau menampilkan hasil diskusi bentuk kerjasama Indonesia dengan Asia Tenggara? Ya, silakan kelompok 3. Ya, bagus. Kelompok lain siapa lagi? Untuk peran Indonesia, siapa yang mau untuk membacakan hasil diskusinya? Ya, kelompok 1 silakan. Ya, bagus. Jadi Ibu rasa jawabannya semua sudah bagus. Ibu rasa semua sudah paham di sini ya. Sebentar, jadi tetap ketua kelas mengumpulkan hasil EDK-nya ya. Tidak usah semua maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, sekarang ketua kelasnya duduk kembali ke tempatnya. Kita lanjut. Kita masuk sumber alternatif energi listrik. Perhatikan nak, Ibu tampilkan videonya. Kalian simak baik-baik.
Ayo Nah Maria, perhatikan nah videonya. Jangan main-main. Ya, jadi dari video yang Ibu tampilkan, Ibu harap kalian bisa menangkap di situ apa yang akan kita bahas di sini. Ya, jadi di era globalisasi ini banyak teknologi canggih yang ditemukan sehingga membutuhkan banyak energi khususnya listrik. Nah, itulah yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber energi listrik kita ya. Sekarang di sini kita akan mencari alternatif untuk membantu pasokan listrik di sini. Siapa yang bisa jawab? Iya, jadi di sini kita akan dari video yang ditampilkan di sini kita akan menggunakan alternatif dari cahaya matahari. Jadi energi cahaya matahari itu energi yang bersih, apalagi Nak? Ya, tanpa batas, tidak habis. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang panel surya. Ya, jadi panel surya itu sumber alternatif energi listrik ya, salah satunya. Perhatikan lagi ya Nana. Di sini ada gambar apa Nana? Ya, cahaya matahari. Yang seperti plat itu apa namanya Nak? Ya, itu adalah panel surya. Ya, bagus Nak Muhara. Jadi panel surya ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya matahari yang nantinya akan dijadikan sebagai energi alternatif listrik. Ya, perhatikan ya Nak. Ini siapa ya? Ya, ini adalah panel gambar rumah. Ada apa di dalamnya Nak? Ya, di dalam itu ada perabot rumah. Seperti televisi. Televisi untuk dinyalakan membutuhkan apa? Ya, bagus, butuh listrik. Radio butuh listrik. Ya, jadi apa akibatnya Nana? Apabila kita menggunakan banyak energi listrik di rumah. Iya, kita boros. Akhirnya itulah yang mengakibatkan pasokan listrik menjadi berkurang. Jadi apa salah satu caranya untuk membantu supaya pasokan listrik tidak bisa berkurang? Ya, dengan cara energi alternatif. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas ya Nak, tentang energi alternatif dari cahaya matahari, yaitu panel surya. Ya, bagus. Jadi perhatikan di sini ya Nak, Ibu tampilkan lagi videonya. Ayo Nak Irwan, jangan ganggu temannya, perhatikan ke depan.
Perhatikan baik-baik nah ya videonya. Ya, jadi ayo hemat energi. Ya, jadi dari video yang kalian simak tadi itu membahas tentang apa, Nana? Iya, bagus tentang energi listrik, tentang panel surya. Apalagi, Nana? Ya, tentang cara kerjanya, proses bagaimana bisa diubah dari panas matahari menjadi energi listrik. Ya, apalagi Nana? Oh iya, bagus tentang prinsip kerja surya panel. Jadi dari video yang kalian simak, di sini dibahas tentang prinsip kerja sel surya. Jadi silakan kalian tulis di buku kalian dari apa yang kalian perhatikan tadi, kalian simak dari video tentang proses kerja, prinsip kerja sel surya. Silakan kalian meringkas atau menulis secara urut sesuai apa yang kalian simak tentang proses kerja sel surya. Kalian tulis di kolom berikut ya. Ibu beri 15 menit. Silakan boleh berdiskusi, tapi ingat ya, tetap mengerjakan secara mandiri. Kalian harus memiliki pekerjaan sendiri, harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, 15 menit. Iya, waktu sudah selesai. Silakan dari kelompok, Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Silakan yang mau mewakili untuk membaca hasil diskusinya. Menuliskan secara runtun tentang proses kerja sel surya. Iya, silakan Namaria. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan Narati, silakan dari kelompok 5 ya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kelompoknya. Ya, jadi untuk tugas hari ini yang sekarang ini kalian tetap kumpul ya sama ketua kelompoknya tugasnya. Nah, sekarang untuk tugas percobaan, jadi kita akan membuat sebuah energi alternatif. Kita akan membuat percobaan. Di sini kita akan menggunakan bahan dari tumbuhan. Ya, dari tumbuhan. Perhatikan di sini ada alat-alat dan bahan yang harus disiapkan. Di sini alat dan bahannya, bahan utamanya kita gunakan dari tumbuhan. Di sini digunakan umbi-umbian. Jadi bisa menggunakan kentang, boleh singkong, ya, untuk digunakan sebagai energi alternatifnya. Kemudian disiapkan lampu kecil saja ya, lampu kecil. Kemudian siapkan kabel, penjepit kabelnya itu penjepit buaya namanya. Kemudian ada lempengan tembaga, lempengan seng. Di sini kalau misalnya kalian susah mendapatkan lempengan tembaga, boleh gunakan baterai bekas yang kemudian kalian yang digunakan itu yang bagian berwarna hitam ya, yang karbonnya di dalam ya. Jadi siapkan, kemudian perhatikan untuk melakukan percobaan ini, perhatikan langkah-langkahnya ya nak. Di situ ada pertama
Ya ditusukkan lempengan tembaga seng ke dalam kentang mentah atau ubi kalau kalian menggunakan ubi atau singkong. Kemudian jepitkan kabel tersebut dan hubungkan dengan lampu. Kemudian lihat nyala lampu yang terjadi. Jika lampunya belum kelihatan, maka tambah lagi kentangnya atau singkongnya, karena di sini kita menggunakan energi alternatif dari tumbuhan. Berarti makin banyak tumbuhan yang kita gunakan, maka makin tinggi kemungkinan energi listrik yang dihasilkan. Jadi untuk tugas percobaan ini nanti kalian kerjakan di rumah ya. Untuk percobaannya kalian boleh mengerjakan berkelompok, boleh mandiri, tapi tetap hasil laporannya mandiri ya. Jadi ibu ulangi, boleh dikerjakan secara berkelompok, boleh juga mandiri. Jadi untuk laporannya kalian buat seperti ini ya nak. Ini formatnya, kalian masukkan nama percobaannya apa. Jadi hari ini kita membahas tentang apa nak? Ya, energi alternatif. Berarti nama percobaannya yaitu sumber alternatif energi listrik. Kemudian apa yang kita gunakan nak di sini sebagai energi alternatifnya? Iya bagus, dari ubi, dari kentang. Itu berarti sumber alternatif energi listrik dari tumbuhan. Kemudian tujuan percobaannya, apa tujuannya kita melakukan melakukan percobaan energi alternatif. Untuk alat dan bahan silahkan kalian isi sesuai keterangan yang tadi sudah dibacakan. Kemudian langkah-langkah juga silahkan kalian isi sesuai yang sudah dijelaskan. Kemudian setelah kalian menyelesaikan percobaannya, tuliskan hasil dari percobaan kalian di bagian simpulan. Bagaimana Nana? Masih ada yang belum mengerti? Ya, ibu rasa semua sudah mengerti ya. Yang penting kalian mengikuti di situ langkah-langkahnya. Silakan kalian kerjakan di rumah kalian ya. Ya, jadi ibu rasa pelajaran kita untuk hari ini sampai di sini ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini dari awal sampai terakhir, apa kira-kira yang kalian pahami? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, bagus Nak Muharar. Jadi yang pertama tadi apa yang kita bahas nak? Ya, tentang teks eksplanasi. Kemudian dalam teks eksplanasi itu apa yang dibahas di situ nak? Ya, Nak Puji. Ya, tentang strukturnya. Kemudian selain teks eksplanasi apa lagi yang kita bahas tadi? Iya, ASEAN. Apa yang kita bahas tentang ASEAN? Ya, bentuk-bentuk kerjasama. Ya, bagus nak, tentang peran Indonesia. Ya, bagus. Kemudian apalagi? Iya, bagus, tentang energi alternatif. Ya, jadi ibu rasa semua sudah paham di sini ya. Jadi ibu harap setelah sampai di rumah kalian mengulang kembali pelajaran supaya kalian tidak lupa. Ya, jadi ingat ya nak, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalian tugasnya ya. Ya, jadi untuk hari ini ibu anggap sudah selesai. Ibu akhiri pelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebelum pulang kalian berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa untuk pulang. Ya, doa selesai. Ya, hati-hati di jalan ya nak. Jangan keluyuran, pulang langsung ke rumah.
Ya Bu, selesai Pak, selesai. Baik, baik. Terima kasih Bu Nurida atas penyajiannya. Kemudian kita akan masuk ke sesi ujian atau tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan ke Bu Dwi Yulianti. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Mona. Nah, Bu Iya Bu. PPT-nya itu bejubel tulisannya. Tulisan itu maksimal 30 kata dalam satu PPT. Satu slide itu maksimal 30 kata ya, Mbak. Tidak berjubel begitu ya. Sudah bagus PPT-nya, sudah ada video segala macam. Tapi tolong ketika UK ini seperti ini tampilannya, tapi nanti ketika ngajar begitu juga tampilannya. Itu ya, jangan hanya karena UK saja pakai video dan PPT. Begitu pas pelaksanaan ngajar itu kembali ke asal. Jadi tidak ada gunanya akhirnya PPG-nya kalau akhirnya semua kembali ke asal gitu Mbak Bu Ida ya. Nah, Bu Ida, pembukaan sudah, inti ada, penutup ada. Metode pembelajarannya apa ya Mbak? PBL Bu. Hah? Ya. PBL. Lalu PBL-nya lalu Mbak Nuida Iya Bu. lalu PBL-nya itu masalahnya tentang apa yang bisa diusahakan? Permasalahannya tentang di sini dia berfokus permasalahannya di bagaimana anak bisa untuk menentukan energi alternatif. Apa masalah yang diberikan? Permasalahannya penggunaan energi yang terlalu banyak di sini mengakibatkan boros, akhirnya pasokan listrik menjadi berkurang. Jadi dengan cara mengajarkan anak untuk menggunakan energi alternatif, salah satunya dengan melakukan percobaan. Di sini mengajarkan anak-anak untuk bisa menghasilkan energi alternatif. Apa energi yang dihasilkan? Energi listrik. Bu Ida, permasalahannya apa sehingga anak diminta untuk menghasilkan energi alternatif? Untuk mengurangi dampak dari globalisasi, karena dari era globalisasi itu makin banyaknya kebutuhan, maka kebutuhan berupa listrik. Dengar dulu Bu Nuida, apa masalah yang diberikan sehingga anak diminta mencari energi alternatif? Apa masalah yang diberikan? Tentang bagaimana anak-anak supaya bisa berpikir pola pikir mereka untuk menghadapi masa depan. Mbak Nuida, dengar dulu pertanyaan saya. Apa masalah yang diberikan? Iya Bu. Apa masalah yang diberikan? Belum jelas itu buat Bu Nuida, masalah yang diberikan apa? Permasalahannya tentang dalam era globalisasi, bagaimana anak-anak supaya bisa menghadapi permasalahan di masa depan. Apa permasalahan di masa depan? Salah satunya anak-anak diajak untuk berpikir bagaimana supaya bisa bersaing. Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya. Apa masalah yang diberikan? Karena tidak jelas Bu Nuida. Jadi gini, jelas dulu masalahnya apa anak-anak. Ada masalah, kita arahkan. Ada masalahnya adalah begini, gini. Mari anak-anak, bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu? Itu tidak muncul. Bu Nuida tidak mengajak anak untuk merumuskan masalah, tidak memfasilitasi anak untuk ayo bagaimana ya saya mengatasi masalah. Begitu Bu Nuida.
tetapkan dulu masalahnya apa, Bu Ida. Baru kemudian bla-blanya, karena masalahnya saja ngambang di sini gitu ya. Kasih tahu dulu masalahnya apa. Tidak ada tadi masalah yang harus dipecahkan. Gitu ya, Bu Ida ya. Makasih ya. Begitu saja. Nanti besok-besok ini loh, PBL ini gampang, sesuatu yang gampang disebutkan atau membutuhkan stamina energi lebih untuk menyusunnya sesuai dengan skenario PBL. Mulai dulu dengan masalahnya apa, gitu. Bu Ida ya. Untuk yang akan datang, tolong perhatikan PBL mulai dulu dari masalahnya apa, gitu ya, Bu Ida ya. Ya, makasih Bu. Ya, Mona, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya untuk peserta UK kita pada siang hari ini, Bu Nurida. Baik, kemudian Bu Nurida, pertanyaan dari saya, pembelajaran atau penyajian Ibu tadi itu sudah menarik atau belum? Kalau saya cukup menarik karena di sini anak-anak menyimpulkan dari hasil diskusinya, kemudian di sini anak-anak yang dari hasil tampilan video, anak-anak yang menyimpulkan sendiri hasil dari videonya. Gitu, baik. Dari sisi berpikir kritis siswa, ada di bagian mana berpikir HOTS maupun pembelajaran HOTS-nya di bagian yang Ibu sampaikan tadi? HOTS-nya di sini saat anak-anak menyimak tentang prinsip energi alternatif. Di situ dari apa yang mereka yang ditayangkan di sini, anak-anak yang secara langsung merumuskan sendiri apa yang mereka simak. Menurut Ibu, kira-kira contoh praktik apa yang sederhana terkait dengan energi atau materi yang Ibu sampaikan tadi supaya anak tidak hanya melihat tampilan yang ada di layar, tapi praktek langsung? Ini prakteknya yang saya buat, tapi dibuat dalam tugas di rumah. Karena mereka harus mencari bahan yang akan digunakan. Ya, dari aspek sosial, kalau Ibu menjelaskan ke anak-anak bahwa pentingnya hemat energi itu, apa Bu dari aspek sosial menurut pandangan Ibu? Aspek sosialnya, di sini anak-anak bisa belajar untuk bagaimana cara berhemat listrik. Bukan itu. Kita melihat dari aspek sosial, dari menghemat listrik itu. Ya Pak? Aspek sosial dari menghemat listrik. Dari menghemat listrik. Aspek sosial dari penyajian materi Ibu itu. Aspek sosialnya, di sini anak-anak bisa lebih bekerja sama dengan teman-temannya. Lebih banyak kerjasamanya, terus komunikasi mereka juga di situ lebih ini karena mereka mengerjakan secara berdiskusi walaupun harus mengerjakan masing-masing tugasnya. Oke, baik, cukup. Terima kasih Bu Nurida atas penyajian Ibu sudah selesai. Kemudian Ibu boleh meninggalkan ruangan Jimit. Kami akan ke mahasiswa berikutnya. Terima kasih atas penyajiannya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dwi.